semua apa aja barang itu ada di Cina, tapi keberanian itu asalnya dari Palestina. Yang paling ditakuti oleh Zionis adalah konsep jihad fisabilillah di jalan Allah ya. Saya pernah ada obrolan kecil sama Kang Hari, entah ingatnya tuh pemuda-pemuda Palestina itu, mereka kayak gak ada rasa takutnya dan melihat senjata, lihat peperangan tuh seperti biasa dan melihat kematian itu tawar saja gitu. Itu gimana tuh maksudnya Kang Hari? Semua apa aja barang itu ada di Cina. Semua barang apapun di dunia ini ada di Cina. analing Cina. Tapi keberanian itu asalnya dari Palestina. Sekarang ini tuh keberanian itu ada di Palestina sekarang ini. Nggak ada yang lain. Apapun kalau di Cina tuh apapun, semua barang ada di Cina. Apapun itu, hanya keberanian yang sekarang ada di Palestina. Lalu yang paling luar biasa apa tuh? Padahal setiap army kan tentunya juga punya keberanian standar. Punya keyakinan bahwa kalau mati surga jaminannya, itu aja. Itu rupanya kuncinya. Setiap aja punya keyakinan itu selesai sudah. Walaupun yang tadinya kita penakut, yang tukang mabuk lah taruh ya kan gitu. Begitu muncul rasa itu, udah hilang. Jadi lillahi ta'ala gitu. Saya diterjunin, saya kan takut ketinggian. Aslinya sih. Asli, saya kalau udah ketinggian, sini sesemutan nih. Wah, coba aja saya ada ketinggian, nengok bawah, semutan kali. Tapi dari sana, wah, kalau saya nggak terjun, Tidak ada pilihan. nggak ada pilihan. Kudu terjun gitu ya. Harus terjun kan, daripada saya ditendang dari belakang kan. Terjun juga kan juga. Mati kan, lillahi ta'ala aja kan gitu. Jadi konsep jihad itu sebenarnya menumbuhkan keberanian. Makanya itulah yang paling ditakuti negara-negara Zionis ini. Yang paling ditakuti oleh Zionis adalah konsep jihad fisabilillah di jalan Allah ya. Karena apa? Udah nggak ada ininya, nggak ada obatnya. Ya. Nggak bisa ditakut-takuti, nggak bisa dibujuk, nggak bisa diapa. Karena buat orang-orang yang seperti itu, kematian dan hidup adalah sesuatu yang ekuivalen ya. Tinggal pilihannya dia apa saja maunya. Justru gitu. dia berharap kematian. Justru berharap di kematian. Betul. Tapi konsep jihad juga gini juga. Ini saya ngomong agak Dalam berbeda. terminologi lain lah ya. Nah, kebetulan kan saya mendampingi. Saya ini bekerja mendampingi para deportan, returni, dan ex napiter. Ya. Kalau deportan adalah orang-orang yang berniat bergabung. Deportan bergabung dan masuk ke Suriah ya, ISIS, bergabung dengan ISIS, tapi dia belum masuk ke ISIS, belum masuk ke Suriah, sampai di perbatasan, misalnya di Turki gitu ya, ditangkap, dikembalikan ke Indonesia, dideportasi, itu namanya deportan. Tapi ada kelompok yang memang berniat berangkat ke Suriah, berhasil masuk ke Suriah, tetapi kemudian melihat kondisi di sana ternyata tidak seperti dalam mimpi, nggak seperti dalam bayangannya. Nah, mereka kan termakan propaganda ya. Termakan propaganda bahwa di Suriah itu kehidupannya seperti zaman Rasulullah, kehidupan di sana itu segala sesuatunya itu sudah diatur dengan sangat baik. Nah ternyata ya kan Suriah kan lagi perang gitu kan, itu kan hanya propaganda. Akhirnya mereka kembali ke Indonesia atas dasar keinginan sendiri. Nah itu namanya returning. Ada lagi narapidana teroris ya, mereka yang sudah terlibat dalam aksi-aksi bom bunuh diri dan sebagainya, itu kan napiter. Kebetulan saya mendampingi mereka ini untuk proses reintegrasi sosial. Jadi ketika mereka sudah ditangkap, sudah menjalani proses hukum, kan dikembalikan ke masyarakat kan? Dikembalikan kepada masyarakat. Nah, saya mendampingi bagaimana mereka berproses untuk kembali kepada masyarakat. Sekarang masyarakat kalau dengar kata-kata teroris gimana? Takut aja serem gitu. Nakut, serem. Stigmanya kan masih, pokoknya dia tukang bom dan sebagainya. Padahal nggak semua seperti itu.
Jadi ada mereka berangkat atau termakan propaganda itu kan alasannya itu nggak sama. Ada yang masalah ekonomi, ada yang masalah kesehatan gitu. Tapi kan namanya di kita masyarakat awam kalau dengar dia teroris gitu kan udah langsung wah pasti dia ngebom dan sebagainya, pasti ngeri ya. Persoalannya adalah memang pemerintah belum menyiapkan masyarakat untuk bisa menerima mereka kembali. Bahkan ada kecemburuan sosial misalnya, wah kenapa teroris kok dibantu? Kalau begitu enak dong jadi teroris dibantu sama pemerintah gitu kan. Sampai ada stigma, Ada anggapan seperti kecemburuan sosial, tapi wajar. Saya pikir itu wajar ya, karena ketika mereka dari proses rehabilitasi kemudian kembali ke Indonesia, terus pemerintah memberi mereka modal dan sebagainya dengan satu tujuan supaya mereka nggak kembali ke kelompok lamanya. Saya mendampingi satu orang. Umur 16 tahun, dia di Pandeglang, asalnya dari Pandeglang, mau ke Suriah karena pertamanya dia tuh ke Jakarta mau kerja, tapi karena sulit pekerjaan akhirnya dia jualan martabak. Nah jualan martabak yang namanya anak baru belajar kan, nggak laku, dia sering curhat di Facebook. Nah akhirnya di Facebook kenal dengan seseorang yang kemudian mengenalkan dia pada konsep jihad. Kamu harus membela Islam karena saudara-saudaramu dijolimi gitu kan di ISIS sana. Jadi dia harus diajak untuk bergabung dengan ISIS. Dan anak ini keras banget. Dia akhirnya berangkat ke Suriah, tapi belum masuk di Suriah 3 bulan di Turki, kemudian dideportasi ke Indonesia. Proses rehabilitasi sudah dijalankan di Kementerian Sosial, lalu kembali dipulangkan ke rumahnya kan di Pandeglang. Yang menarik adalah tadi karena dia deportan, dia belum pernah masuk ke Suriah, sehingga mimpi jihadnya dia itu masih menyala kuat, dan dia merasa bahwa saya harus masuk ke Suriah untuk berjihad membela agama saya. Padahal sebenarnya kondisinya di Suriah kan tidak seperti itu, gitu loh. Sampai ketika dia pulang itu saya dampingi, saya ajak bicara, saya bilang jihad itu nggak harus kamu ke Suriah. Ibumu udah tua, kan ibunya udah tua tuh sendirian. Kamu ngurusin orang tua juga jihad loh itu, saya bilang gitu kan. Tapi tetap dia bilang, ya tapi jihad saya harus masuk ke Syria untuk membela agama saya, kata dia. Saya tidak bisa tidur dengan tenang kalau saudara-saudara saya yang ada di sana dijolimi, gitu. Jadi saya tetap harus berjihad. Itu benar-benar lekat ya, walaupun saya bilang bahwa ketika kita berjihad, betul itu berjihad itu sesuatu memang diwajibkan gitu ya. Tetapi kita juga harus melihat kita tuh mau jihadnya buat apa gitu. Harus jelas gitu kan, harus jelas gitu. Tapi dia tuh benar-benar udah membabi buta kan. Akhirnya yang terjadi dia bergabung dengan MIT, gabung di POSO, Mujahid Indonesia Timur, bergabung ke sana. Dan Desember tahun 2022 kalau nggak salah ya, saya dapat kiriman foto dia lagi megang senjata. Saya lihat foto itu, aduh, saya sedih banget. Saya tuh sedih karena saya 3 bulan mendampingi dia kan. Oh, padahal udah sudah ya? Tapi proses pendampingan itu kan nggak semuanya berhasil. Jadi ya itu kan persoalan ideologi ya. Saya hanya menemani, mengajak mereka untuk kembali ke masyarakat. Tapi kalau memang ideologinya kuat kayak gitu, siapa yang bisa? Dia rela mati, dan memang dia mati.